Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada wa ashabil akhyar adada ya'millah ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'i khairil anbiya wal mursalin wa sahabat tabi'in wa tabi'in awliya wa sahada wa salihin wa nabiyin khususan Abu Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani Ahmad Rasulullah Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa fadla alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid-din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimana berada di rahmat Allah. Kajian kitab Bidayatul Hidayah, kita sampai di adabut tayammum. Adab-adabnya tayammum sering kita dengar tapi jarang dipraktekkan. Padahal itu satu keadaan kita memang kadang harus menggunakan ini, karena sesungguhnya syariat tayammum itu alasannya bukan hanya sekedar tak ada air, tidak bisa menggunakan air pun itu jadi syariat disyariatkan bertayammum, tapi menggunakan air karena sakit ya dan lain-lain. Kemarin kita sudah mulai, kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tayammum fa in ajaz anis ti'malil ma'i li faqrihi ba'da talab aw li udrin min maradin aw li mani'in min al-wusul ilayhi min sabu'in aw habsin aw kana al-ma'ul hadiru tahtaju ilayhi li'adasik aw adsi raqiqik aw kana milkan li ghairik wa lam yabi illa aktsara min samanil mithl. Kalau engkau tidak bisa menggunakan air, pertama karena nggak ada, setelah mencari ke utara, ya, ke selatan, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, nyari berapa kilo sana, berapa kilo nggak jumpa. Atau min barat karena sakit yang tak boleh kena air, boleh tayammum. Atau limanin minal musilain sabuin, atau memang karena ada halangan untuk sampai ke air, untuk mengambil air itu, karena halangan sabuk pertama hewan buas nah begitu sumur semuanya. Pada waktu itu ada pula 2 ekor harimau baring-baring di situ. Daripada mati bagus tayammum lah. Nah, tak berani tidak pergi. Kalau berani lawan aja. Jadi pergi kau nak dulu. Oke. Kalau tak berani ya tayammum saja. Au kana al-ma'ul hadiru tahtaju ila atasik au asir raqiqi. Atau air ada nih, cukuplah untuk wudu, tapi pas-pasan. Cukup untuk wudu, juga untuk minum. Airnya itu aja nih. Kalau kita minum kita tak wudu, kalau kita wudu berarti kita minum. Kalau kita wudu berarti kita minum. Mana yang dilakukan? Ya untuk minum dulu. Ini pas-pasan nih, kalau kita wudu pakai
orang ini ke bulu tak minum, air tak ada lagi buang ke sana, ya sudah, berarti biarkan airnya terus tayamum, jadi airnya sangat sedikit. Terus aukana milkan juga di kolam jabi ilah aksara min Indonesia, atau ada air tinggal apa namanya OPAM atau apa air teki, jualnya mahal betul, tidak harga standar, mahal kali, air habis mahal tak tangguh aku nak beli tayamum. Tapi kalau dia menjual dengan harga standar tak boleh tayamum. Kalau dia jual dengan harga tinggi, ya tidak seperti biasa, wah ini tak bisa nih, habis duitnya ini, ya sudah tayamum saja. Au kana bika jirhatun au maradun tahtaju minhu ala nafsik, atau engkau ada luka ya di badan atau sakit yang kau khawatir apabila terkena air, lukanya di tangan tempat anggota wudhu, di kaki, naudzubillah, di muka, bukan wudhu, anggota wudhu. Nah ini nanti wudhu tayamum seperti yang saya terangkan pada pekan yang lalu. Fasbir hatta yadula waqtul faridah, maka bersabarlah sampai masuknya waktu sholat fardu. Tayamum itu gak sama seperti wudhu. Tayamum itu syaratnya kalau waktu sholat sudah masuk, nggak boleh azan menjelang 5 menit tayamum, ya belum azan terus masuk waktu sholat azan terus qomat sholat Nabi, begitu azan ditunggu tayamumnya sudah nggak bisa dipakai. Beda dengan wudhu. Wudhu ini wudhu malam ini sampai subuh, yang penting tadi itu tak batal apa, sampai siang lagi tidak ada masalah. Berapa waktu sholat ini, mulai habis zuhur sampai asar belum batal, asar sampai maghrib belum batal, maghrib sampai isya belum batal, lanjut 5 waktu sekali wudhu ya umpamanya tak batal. Kalau tayamum syaratnya satu, harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Itu penting. Kenapa gitu? Karena kekuatan tayamum tidak seperti kekuatannya wudhu. Misalnya tayamum ini kalau ibaratnya mobil ini ban serep. Ban serep ini sekedar aja, nanti sampai di bengkel copot ganti lagi. Itu ban serep. Apalah pokoknya hal-hal hanya sekedar mengganti darurat saja, kekuatannya tidak sama seperti apa nih wudhu. Kemudian di sini belum diterangkan tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu sholat fardu saja. Jadi azan maghrib tayamum, sholat maghrib, setelah sholat sunnah boleh. Tapi sholat isya, walaupun secara ininya belum melakukan hal-hal yang membatalkan, itu sudah tidak bisa untuk sholat isya. Harus tayamum baru lagi. Kenapa? Karena sifat pengganti itu lemah dan tidak sama seperti yang digantikan, yaitu wudhu. Tidak sama. Jadi dua yang membedakan di antaranya. Nomor satu, tayamum harus setelah masuk waktu sholat. Kalau wudhu ini yang bagus malah sebelumnya malah jauh. Kalau tayamum tunggu masuk waktu. Masuk waktu azan tayamum sholat. Sama seperti orang yang daimul hadas. Ini urusannya wudhu. Orang yang apa nih selalu berhadas, seperti satu orang yang beser kencing itu netes terus netes terus netes terus, itu wudhu ya apa nih masuk waktu sholat baru wudhu. Setelah itu baru sholat, dan di dalam setelah masuk waktu sholat itu wudhu, jadi masuk ke musola,
dan macam terasa ada macam keluar gitu, nggak apa-apa. Itu namanya darurat. Makanya tapi syaratnya wudhunya setelah masuk waktu sholat, karena ini darurat. Kalau ini sifatnya darurat. Atau orang perempuan yang istihadah, istihadah yang darah, istihadah itu keluar, darahnya keluar terus tak berhenti. Ya, itu dibersihkan, pas waktu sholat dibersihkan, ditutup, sholat. Nah, itu caranya. Walaupun pas waktu sholat banyak terasa banyak keluar, nggak apa-apa, lanjut aja sholatnya. Namanya orang seperti orang besar kecil itu nggak bisa dikontrol gitu, nggak bisa. Kalau memang gitu terus padu, tak sholat satu hari, macam mana aku nak sholat? Berdiri sebentar dapat, baru jalan dari tempat dulu, masuk ke musola, dah banyak terasa dah keluar. Ya tak bisa sholat kalau gitu. Kayaknya nggak apa-apa, cuma caranya setelah masuk waktu sholatnya, jadi itu dimaafkan. Semaksud sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Jadi bersabarlah sampai masuk waktu sholat fardu. Kemudian ambillah tanah yang suci, yang bersih, yang bagus, yang ada debunya, tanah yang berdebu, gitu ya, tanah yang berdebu. Khalisun yang suci, yang murni, tahirun suci, layyinun dan lembut. Nah, dia tanah yang berdebu, sa'id. Jadi namanya tayamum itu menggunakan debu, tapi debu yang nempel di tanah. Jadi debunya tanah, bukan debu yang nempel di kaca, nggak boleh. Apalagi mohon maaf debu yang nempel di tempat duduk. Di sebuah alam saya nggak paham, macam tayamum pakai apa jok pesawat gitu, debunya dari mana? Tak ada guna, ya kan? Jadi syaratnya orang tayamum itu harus menggunakan minimal yang paling ringan nih, perkara yang memang asalnya dari tanah, ya, dan itu masih asli. Kalau sudah jadi semen, ini kenyang kan sih dari tanah juga tidak boleh, kecuali batu alam yang asli itu bukan keramik. Itu pun yang membolehkan Imam Malik. Ya, kalau Imam Syafi'i pendapatnya ini Imam Ghazali mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dia mensyaratkan ya tanah, memang betul-betul tanah yang berdebu. Kalau Imam Malik tak mensyaratkan debunya, yang penting dia sesuatu berasal dari bumi, semacam batu alam. Batu alam ini untuk keramik, yang untuk alam ini untuk keramik, yang untuk tembok juga itu kan licin. Tapi memang batu dipotong. Semacam orang nak bikin keramik macam gini, tanah diolah dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Kalau Imam, makanya kalau solusi sebetulnya daripada apa nih, orang tayamum di pesawat itu pakai jok, itu ulama salaf tidak ada yang menfatwakan. Bukan karena zaman dulu tak ada pesawat, bukan juga. Memang zaman masa tidak ada pesawat lah, macam mana nak fatwa, ya kan? Tapi tidak begitu. Mulai zaman imam-imam dulu itu namanya sa'id dan tayyiban. Sa'id ya tanah, turab, debu. Jadi syaratnya memang dari situ. Sekarang kalau di jok pesawat, debunya dari mana? Pesawat itu jok itu tak pernah diturunkan ke bumi, masih banyak lagi debu di batunya pramugari, dia masih turun ke bawah, masih jalan, masih kemana-mana, ya kan? Jangan
baju pramugari pula. Kagak sebentar nggak ada. Wah ini kurang ajar jadi. Kalau maaf, maksud saya ini bukan apa. Jadi saya sama sekali tidak mengeluarkan fatwa apa namanya tidak tayamum menggunakan jok pesawat. Nah, itu. Kalau memang iya nak tayamum itu bawa batu alam yang pecahan itu, atau ada batu alam yang dibentuk macam telur, dibikin asbak, itu kan ada kan batu alam itu cukup dipegang aja. Itu menurut Imam Malik, itu pendapatnya Imam Malik. Nah, kalau Imam Syafi'i memang dia misalkan ada debunya nampak gitu. Jadi kalau Imam anggaplah ini batu alam ya, yang dibentuk ada yang seperti telur atau seperti asbak kan ada. Tinggal ini hanya orang tayamum. Nah, ini dah ini terus ini kan sekali dua kali lagi. Dah selesai. Ini batu itu cukup tak satu pesawat nih kira-kira batu. Bang, satu pesawat cukup tak? Batu akik boleh. Yang agak besar. Batu akik yang agak besar boleh. Itu solusi. Bawa nanti jadi kalau nak umroh nak haji bawa batu akik yang besar, yang agak-agak segini boleh lah. Kalau batu akik segini mana ada? Kayak segini boleh. Jadi caranya macam mana? Caranya macam kalau batu akik itu kan dia kan kecil sangat. Ya gini, ini batu akiknya ambil patah pakai cincin pula. Jadi batu akiknya digini kan, dijalankan nih, diratakan, disapukan di tangan gini, dijalankan gini. Nih rata ya. Ibaratnya lah kalau tanah, kalau kita gini kan rata nih debu-debunya kan gitu. Cuma ini karena batu akik kita gini mana ada debunya, tak ada. Tapi syariat. Daripada jok pesawat. Bagus. Kita tahu berjalan-jalan Pak. Ya. Nggak jawab ibu dari sapu tangan dikit. Gimana? Ya, kita bawa ibu, kita taruh sapu tangan. Bawa debu? Iya. Boleh. Tapi kan lebih enak bawa batu akik. Nah. Boleh. Akik tumpah-tumpah di malah pramugari. Pak bersepak kali bawa cangkul gitu kali. Sapu tangan itu kan apa kita sapu tangan kita itu Iya. Iya. Iya, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi apalah terserahlah. Kalau saya lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Malik, ya. Pendapat Imam Malik karena Imam Malik ini batu itu disebut memang bagian dari bumi yang disebut said juga. Itu cuma dia keras. Dia tidak berpihak ke mana. Itu ada di pesawat Ustaz, itu disediakan untuk wudhu, tapi berbentuk semprot Ustaz. Bagaimana Ustaz? Yang itu disemprot, dia tidak berbentuk air. Airnya dalam semprotan ini yang menyebar itu. Itu disediakan untuk wudhu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Oh. Semprot biasa Ustaz, Tapi di pesawat apa tak basah nanti? itu ya memang rata, cuma airnya tidak banyak kan, kalau semprot Ustaz tak banyak. Ya. Itu gimana Ustaz? Gini. Jadi ada perbedaan antara ghusl dan masah. Kalau ghusl itu air itu netes, itu ghusl. Kalau masah itu ya cukup tadi nggak netes, itu namanya masah. Masah itu mengusap saja. Jadi makanya kepala mengusap, telinga mengusap. Nah, jadi kalau perkara yang harusnya dibasuh tapi diusap gak sah jatuhnya. Nah gitu. Tapi itu kalau yang penting ada yang netes nggak apa-apa lah, sedikit banyak kalau sarung tangan gitu umpamanya. Yang penting ada yang netes. Ada berapa biji ke 10 biji kalau bisa tetes-tetesnya tuh bisa saja. Tapi kalau hanya sekedar basah saja itu namanya mengusap, ya namanya mengusap. Oh jadi sekarang ada wudhu pakai seperti itu. Oh disediakan satu orang satu botol. Oh di WC. Memang disebut untuk wudhu Ustaz. Kita masuk Kalau di WC bisa lah netes, ya kan? Nah bisa. Kalau netes sah. Yang penting air itu dia kita semprot gini dia ada yang jatuh gini. Itu namanya membasuh.
Kalau dia cuma apa namanya membasuh. Kalau dia cuma rata-rata kan gini basah, ini namanya mengusap. Nah, gitu. Jadi beda. Kaki dibasuh, ya airnya netes. Kalau kaki diusap cuma diginikan aja, tak netes tuh namanya mengusap. Jadi kira-kira netes kan airnya, bisa? Netes kan airnya, bisa? Iya, nah kalau semprot netes lah. Kalau semprot netes bagus. Nah, kalau udah gitu jadi tak boleh tayamum karena airnya ada, gitu. Nah, jadinya tayamum karena airnya ada. Bagus kalau ada, alhamdulillah. Nah, jadi permasalahannya selesai. Cuma tadi kita sedang membincang kalau memang tak ada air sama sekali. Tapi memang saya rasa cukuplah. Kali pun kadang-kadang di pesawat itu bukan orang batal semua juga, kadang-kadang tidak juga lah. Cukup, insya Allah. Isinya segini, ini kan cukup. Hakikatnya ini kan bisa dicukupkan. Kalau semprot bisa. Kalau segini dirupakan semprot, jadinya bisa. Tapi kalau siram tak bisa. Kalau siram tak bisa. Kalau semprot bisa kah? Nah gitu, gini. Oke, atau dua ini. Oke, kita lanjut. Ya dulu waktu faridah. Fadrib alaihi bikafaik. Maka pukullah debu itu dengan dua telapak tanganmu. Maksudnya diginikan. Ini kafaik. Terus daman baina asabik. Daman baina asabik, tangannya ini dirapatkan gini. Ya, gini. Rapat enggak gini. Gini. Ini. Ini. Daman baina asabik. Wan bi'asribahata faradis salah wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidah wala tataka bisalu ubari ila mana bisyari khafa aukatu summan za khatama wadrib darbatan saniyatan mufarriqan bainal asabi wamsah bihima yadaik. Nah, jadi pertama gini ya, mengusap muka ini tangannya nggak mekar gini kan, rapat gini, dah. Kemudian yang kedua sekali pakai, sekali aja. Kemudian yang kedua ambil lagi, ya, ambil lagi. Misalnya tangannya dibuka, ini dibuka, nggak gini, dibuka. Jadi mufarriqan ini gini, membuka jari-jarinya dibuka. Nah, dibuka gini. Nah, kemudian gini, diusap. Diambil setengah ini. Ini dulu saya ditunjukkan guru saya gini. Jadi setengah ini untuk bawah. Ini kan bagi dua nih, segini. Yang setengah ini yang bawah ini untuk bagian bawah, setengah. Yang sini kan belum dipakai nih. Ya, ini baru untuk bagian atas gini. Dah berhenti di sini dulu. Nah, karena ini masih ada debunya yang suci di sini. Kita bagi dua lagi, untuk bawah dulu, kemudian untuk atas. Nah, sampai ini begini, selesai, dah, oke, gitu. Nah, jadi cuma dua kali aja, dua pukulan aja, ya. Ini sekali, ini tangan dianggap sekali. Nah, ini. Nah, selesai. Oke, Pak. Nah, itu caranya. Senang. Cuman la tatakallam isalu bubar ila madu syari' al-khafif. Jangan kau terlalu untuk menyampaikan debu di tempat tumbuh rambut. Maksudnya ini tidak perlu macam orang wudu. Kalau orang wudu kan gini. Masuk apa ini airnya kan dirata-ratakan. Kalau debu ini jangan, nggak perlu gini kan, gini berata, enggak, dia sekali lalu aja gini. Nah, itu udah selesai. Macam orang pakai bedak pula dibikin ya begini. Pakai bedak, kau ditayamum mau pakai bedak. Nah, tidak seperti orang pakai bedak, ibu-ibu pakai bedak. Tidak, tayamum sekali lalu aja gini. Ya.
Suman za khatamak wadrib. Yang pakai cincin dilepas. Waktu nak mengusap tangan nih, itu cincinnya dilepas. Cincin lepas, ya, baru tangan ini. Cincinnya dilepas. Karena debu mesti tidak masuk ke bawahnya. Kalau air masih bisa diputar aja, masih bisa air masuk. Tapi debu tak bisa lah. Debu tak bisa. Bisa bang ya, gini bang. Ya separuh, ambil separuh. Tarik belakang, baru putar untuk yang belum di sini atas. Berhenti, tinggal yang ini ambil separuh, putar. Udah sampai sini, selesai. Ini untuk terakhirnya kan sini kan. Gini dah selesai. Oke. Wadrib darabatan sajatan mufarriqan bainal asabi wamsah bima yadaika ma'al mirfaqain sampai dengan siku seperti orang wudu. Fa illam tastau ibuhuma wadrib darabatan ukhra. Kalau memang kotak rata lah, boleh ditambah lagi. Kalau tak rata, tapi namanya debu kalau rata. Nah diratakan macam mana ya, susah. Ila antau ibahuma sampai rata, tambah lagi sampai rata. Sumamsah ihda kafaika bil ukhra. Kemudian usaplah dua telapak tanganmu dengan yang lain ini yang saya bilang. Setelah sampai di sini, tinggal ini diusapkan antara satu dengan yang lain. Ini kan diusapkan, ini namanya. Dah selesai. Wamsah baina asabi wamsah. Ini kan ini taklil namanya nih. Ini taklil. Ya. Ini dah sampai di sini, tinggal asabi diginikan, ini taklil. Dah. Ini namanya taklil, ini menyela-nyelai. Selesai dah. Ini di sini ngusapnya, setelah itu ini taklilnya gitu. Selesai. Sunnahnya begitu. SOP-nya. Wasalli bihi fardan wahidan, dan sholatlah kamu dengan tayamum itu satu sholat fardu saja. Wa masita minan nawafil, dan terserah kalau sholat sunnah. Ramadan sholat isya, ya, tayamum. Habis itu tarawih dan witir boleh. Kalau yang beri fardunya satu aja, setelah itu sholat sunnah terus sampai subuh tak ada masalah, sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat fardu sekali tayamum cuman satu sholat fardu, itu mahalnya sholat fardu yang itu. Tak sama dibanding sholat sunnah, tak sama. Wa masita min nawafil fa in arata fardan thaniyan fastasnif lahu tayammuman akhar. Kalau engkau mau sholat fardu yang berikutnya, yang kedua, maka mulailah atau ulangilah memulai tayamum lagi yang baru. Maghrib tayamum, terus masuk azan isya ya tayamum lagi walaupun belum ketut. Itu tayamum. Terus kemarin berhubungan dengan masalah orang yang punya luka atau jabirah itu perban luka di tangan, di tempat anggota wudu, ya kan, di kaki. Itu macam mana? Dia yang tak boleh kena air cuman tempat lukanya saja, tapi anggota badan yang lain kan boleh. Makanya mana yang boleh kena air tetap wudu seperti biasa, yang tak boleh kena air dia tadi diusap, air wudu itu diusap aja, diusap, tapi selesai semua baru tayamum. Tayamum ini untuk menggantikan nih yang kena perban nih.
ada tidak dibaru sudah jatuh habisnya kan. Ya itu berai-berai itu. Jadi air itu tak boleh, itu tidak boleh itu bagaimana? Air itu tak boleh gimana? Tidak boleh kena air. Kalau kan ini tidak dibalut. Ya. Jadi gimana? Debu boleh. Tak usah didebu, tak sembuh nanti, tambah kotor. Kalau tadi kan dibalut, kita sama sekali tidak dibalut kan itu. Oh, maksudnya gitu. Ya cuma sekedar aja. Kalau ini kan debu kan tak macam debu apa. Ya kan sekedar kalau persayamumnya itu kan sekedar gini aja. Kayak orang naruh obat tuh, bukan gini. Sekedar aja lah. Wah, kata ya melepuk ya kemarin. Sekedar aja. Lagipun kita usap muka ni, masa muka kita nak berdebu macam orang pakai bedak? Ya tidaklah, mana pula. Ataupun tadi model yang pakai batu lebih lagi tak ada apa-apanya. Apa namanya ni? Lebih tak ada debunya lagi. Yang kalau pakai batu kan. Ikut Imam Malik, mana ada debunya gini kan? Tak ada debu pun. Gitu. Tapi kalau umpamanya lukanya di sini bang, sini kan boleh kena air nih. Sini kan boleh, sini jadi wuduin biasa. Sini diwuduin biasa. Yang luka sini sikit, sini tak disiram. Mana yang boleh kena air tetap disiram. Pokoknya sebelah bawah sini bisa, ya sini kasih air gini, ini air gini, dah. Tinggal yang ni, yang atas ni tak boleh memang, ya sudah baru diganti dengan tayamum tu ganti. Wallahu a'lam. Dan tayamum ini juga bisa menggantikan mandi wajib, bisa gitu. Nah, mandi wajib tak ada air, ya terpaksa tayamum. Jadi dulu sebelum ada syariat tayamum, ada seorang sahabat yang guling-guling di halaman, guling-guling dia. Ngapain guling-guling? Katanya tayamum. Apa nih? Karena janabah, katanya pakai debu, tak ada air, gantinya debu, guling-guling. Rasulullah ketawa, bukan gitu. Tayamum buka aja sama sini, tak perlu guling-guling dekat debu itu, tak perlu. Gitu. Kan gantinya mandi, kalau wudu ya lah, kalau mandi ya guling-guling lah. Maka kacau lah. Ada memang seperti itu kisahnya. Dan memang kalau untuk masalah orang yang kena perban, kena luka ini jarang orang yang melakukan tayamum, hampir tidak ada. Itu hampir tidak ada. Kan itu kita yang ribet lah tayamum ini. Kan gitu, cari debu lah, cari inilah, apalah. Udah, sekarang cari yang gampang. Itu di batu alam. Ini kan batu alam nih ya. Jannatul Firdaus ini kan batu alam. Betulnya kan? Itu batu alam itu bagian yang sana, yang tak ada tulisannya itu kan. Ini sudah bisa bertayamum. Oh iya pula nanti kita tak musuh senang ada ya. Yang itu kalau mengelas ini menurut Imam Malik ya. Tak apa daripada tak ada tayamumnya. Pas hujan lagi macam mana nak cari debu nyakul di mana? Tidak dapat cacing gula. Kayaknya syariat ni kok susah betul ya. Pertanyaan dia. Yang masalah tayamum itu ya. Adakah selepas mandi wajib tak perlu ambil wuduk lagi? Setelah mandi wajib kita semuanya sudah ngaji belum sudah ya. Kalau sebelum memulai mandi kita sudah bahas kemarin, wudu dulu kan, bersihkan najis dulu. Setelah itu wudu, ya kan. Kalau wudunya sudah selesai sama kakinya boleh sama kakinya atau kakinya nanti. Kalau sudah wudu selesai sampai kakinya, ya, kemudian dia mandi dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudunya, maka dia sudah suci, nggak perlu wudu lagi. Tapi kalau ketika mandi kok dia melakukan hal-hal yang membatalkan, memegang kemaluan dan lain sebagainya,
itu dia harus wudhu lagi, dia berhadas kecil, hadas besarnya hilang, hadas kecilnya tidak. Cuman begini, ada pendapat orang ini sudah tak pakai wudhu nih, tak pakai wudhu, pokoknya dia langsung mandi aja, berarti hadas besar hilangkan, itu otomatis hadas kecilnya hilang. Tapi itu tadi syarat mandinya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Kalau melakukan hal-hal yang membatalkan ya harus wudhu lah. Ya, nah kadang-kadang kan kemaluan atau kentut lah dan sebagainya lah, mandi kadang buang air kecil lah, ya kan, tak tahu kan, maksudnya seperti itu. Nah jadi untuk masalah wudhu itu ya, kalau memang mandinya tadi sudah wudhu dulu, ya dia tidak perlu wudhu lagi. Atau kakinya tadi, kalau Rasulullah kakinya dibasuh akhir dan terakhir, udah mandi dah selesai itu, dan selesai sekalian kakinya dibasuh, jadi wudhu selesai, mandinya selesai dua-duanya. Ya wudhunya diangsur, boleh wudhu angsur-angsur, tak apa-apa, boleh di rumah, muka, tangan, kepala, telinga, kakinya nantilah di masjid, boleh, tak ada masalah, boleh. Nah itu hukumnya sunnah untuk secara kontinu terus menerus sebelum kering anggota yang sebelumnya, itu hukumnya sunnah. Tapi umpamanya dari rumah tetap di sini boleh, asalkan jangan kentut di tengah jalan. Kalau dah kentut pulang lagi lah, enak pula, tak boleh ulang lagi gitu. Wallahu a'lam. Okey, jadi jawabannya begitu. Memang ada, inilah kesimpulannya tadi, kalau setelah mandi wudhu lagi tidak, ya. Intinya kalau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, sebetulnya ada pendapat ulama yang mengatakan wudhu tak wudhu, yang penting ketika orang mandi mandi besar, ya itu hadas kecilnya ikut hilang. Cuman itu tadi tetap jangan melakukan hal-hal yang membatalkan wudhunya tadi, itu. Cuma kadang-kadang repot, kadang-kadang biasanya kayak gitu agak repot. Wallahu a'lam. Iya. Gimana Ustaz mengwudhukan atau mentayamumkan orang yang sakit? Tapi gimana Ustaz? Ya, orang yang sakit tidak bisa bergerak. Ya ditayamumkan. Kita yang mentayamumkannya. Ya, sama, modelnya sama, pakai tangan kita. Kalau pakai tangan dia susah lah. Pakai tangan kita wudhu, pakai tangan kita. Wudhu kita ambilkan, kita anukan mukanya, tangannya kita kan pakai tangan kita. Kalau yang mau tangan di dalam hatinya diangkat sana, wah bersepai semua, ya boleh. Nah itu ibadah luar biasa, yang mewudhukan orang yang yang sakit atau memandikan sekali, memandikan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Ini kan kita kadang ambil duduk di Masjid Haram gitu ya Pak ya. Kan susah gitu ya, karena masjidnya jauh gitu kan. Jadi biasanya kita pakai semprot aja Ustaz. Semprot itu kan. Jadi yang duduk. Jadi karena kita kan perempuannya aurat kan, tangannya, kakinya. Jadi katanya di luar aja disemprot boleh nggak Pak? Di luar gimana? Maksudnya di luar bajunya gitu disemprot. Ya tidak bisa lah. Ya ibu harus cari tempat. Ya ada masa dekat tempat orang ramai. Ya adalah tempat yang khusus perempuan kan bisa. Di situ bisa wudhu di situ. Kalau bajunya yang disiram tak bisa, karena dia cuma basah di dalamnya, kadang-kadang pun tak tembus. Itu kalau pun tembus jadinya bukan membasuh, tapi hanya basah, maksudnya hanya mengusap jatuhnya. Kalau memang sampai basah betul, macam mana bajunya?
kan gitu kan. Nah, itu namanya dia ada HI, belum lagi dan semacam lah urusan. Dia tidak begitu, dia cari tempat ada, mesti ada ya. Atau kalau tak gitu pun ada kawan-kawan kan bisa nutup juga bisa kan. Masa gitu karena buang hajat, karena wudhu hanya bisa ditutup gitu pakai mukena, pakai apa ke wudhu dulu boleh, bisa ya Bu ya. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini 14 bulan apa nih? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Ula, Jumadil Senya, Rajab, bulan Rajab, 14 Rajab, 14, 25 dulu pas ngaji dengan Agustus 2004. Kitabnya masih bagus. 2004 berarti berapa nih? 22 tahun yang lalu ngaji ini saya. Ini pasti Mekah nih. Ini belum lahir anak saya. Belum lahir lagi 10 tahun baru lahir. Ya. Yang juga. Gimana? Mana kalau orang yang dah wudhu, dia mau sholat tapi dia tuh siap wudhu kencing, gitu, macam sakit gitu ya. Oh, saya sudah terangkan tadi, baru dengan live-nya mungkin ya. Sudah saya terangkan tadi sebetulnya. Tak apa saya terangkan ya lagi sedikit ya. Tapi nanti ketika ini bisa dilihat ulang di apa nih. Nah, jadi itu namanya orang yang beser. Dia pokoknya wudhu ketika waktu sholat sudah masuk. Jadi waktu sholat sudah masuk dicebok, terus wudhu, terus sholat. Nunggu imam nggak masalah, nunggu qomat nggak masalah. Ketika dia masuk nunggu imam macam udah keluar atau sudah Allahu Akbar macam netes nih, tidak apa-apa, lanjut. Ini namanya apa? Darurat. Jadi rukhsah, nggak apa-apa. Itu namanya sakit. Tapi kalau ngompol batal. Nah, ini dia tidak sakit beser, tapi memang ngompol batal lah, pulang lagi pulang kencing. Ini karena sakit, ya, karena sakit. Jadi tidak apa-apa, boleh. Jadi jangan, waduh, pas sholat terasa, aduh, wudhu lagi, kapan mau sholat? Ya kan? Basah. Nggak apa-apa. Ya tinggal caranya saja, ya pakai. Ya agak ditutup amal itu kan, biar dia tidak apa, biar nggak netes itu, ditutup apa biar nggak netes. Intinya tidak apa-apa ketika terasa di luar waktu sholat atau ketika pas imam qomat, yang mamanya mau qomat, nggak apa-apa. Syaratnya satu, wudhu setelah masuk waktu sholat dan dibersihkan dulu. Bersihkan, wudhu, ya tutup, wudhu, terus sholat. Wallahu a'lam. Oke, terlanjut. Masya Allah, tak terasa 22 tahun. Masya Allah, tak terasa 22 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk azabul khuruj ilal masjid. Faida baru kita dah selesaikan. Apa? Ada pertanyaan lagi? 3 menit. Oke, tak apa. Kalau ada yang tanya sekalian kita habiskan 3 menit. Kalau tak kita masuk ke hadap keluar dari masjid. Ilal masjid. Azabul khuruj ilal masjid. Adab keluar pergi ke masjid. Nah, tengok. Jadi Imam Ghazali ini betul-betul nonton ya. Kau bangun tidur, mulai bangun tidur, baca ini, pergi ke toilet, ini, sampai wudhu, mandi ini. Sekarang dah tinggal macam mana adabnya kau nak pergi ke masjid. Nah, ini dia. Faida faragta min taharati, ketika kau sudah selesai dari taharahmu, fasalli fi baitik rak'atai subh. Yang cara dilakukan orang astagfirullahaladzim. Ya, ini yang betul sebetulnya macam begini nih.
Jadi ketika engkau sudah selesai bersuci, maka sholatlah 2 rakaat fajar atau rakaat subuh qabliyah ya di rumahmu, rumahmu. Hingga al-fajr qatalah, kalau memang fajarnya sudah maksudnya sudah masuk waktu subuh. Nah, jadi azan dahulu di rumah apa azan sholat qobliyah subuhnya itu di rumah. Kenapa begitu? Memang begitu sebetulnya yang betul. Jadi wala taj'al buyutakum qubura, kata Rasulullah. Jangan kau jadikan rumahmu itu kuburan. Nggak ada ibadah di situ. Sholat sunnah itu ya lebih afdal, maksudnya dianjurkan di rumah, diperbanyak di rumah. Di masjid itu sholatnya sholat fardu itu. Di masjid sholatnya sholat fardu. Emang begitu. Jadi rumah ini cuma tempat tidur sama makan, mandi, buang air dah. Nah, ibadah tak ada. Musholahnya di rumah tuh nggak ada, ya kan? Rumah tuh biar ada berkahnya juga. Sholat sunnah di situ, apa di situ. Jadi masjid itu sebetulnya itu untuk sholat fardu. Maksudnya boleh sholat sunnah boleh, tapi prioritas sholat masjid itu untuk sholat fardu, sholat sunnah itu prioritasnya di rumah. Macam sholat sunnah ba'diyah Jum'ah itu di rumah. Kayak berbeda. Apa saja lah tentunya. Kalau maghrib mungkin kan kalau kita pasti di sinilah, ya kan. Kadang-kadang memang kalau udah sampai ke rumah kita ada nak sholat sunnah lagi ya, ada situ lah, daripada gitu bukan bagus di masjid ya lah. Dia keluar dari masjid langsung minum kedai kopi, apa lagi sholat sunnah. Bagus sholat sunnah di mushola. Tapi maksudnya begini, ini perlu kita tahu bahwa sesungguhnya sholat sunnah itu memang lebih bagus untuk meramaikan rumah. Agar rumah itu tidak seperti kuburan. Bukan berarti semua qobliyah, ba'diyah, semuanya buka apa semuanya kalau di masjid. Enggak, itu fokus utama masjid sholat fardu, sholat sunnah itu lebih dianjurkan diperbanyak di rumah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.